Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad, NIM E01222111. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Pak Rosadi MSI. Jadi, Al-Sunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kelompok umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan memahami serta mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat beliau. Nama lain untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Sunni, Al-Sunnah atau Al-Sunnah wal Jamaah. Berikut adalah beberapa poin kunci yang mencakup pemahaman Al-Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Al-Sunnah wal Jamaah, ahli sunnah. Mereka mengikuti ajaran dan praktek Nabi Muhammad SAW. Mereka memandang sunnah, tradisi, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan mengikuti praktek-praktek yang diterima oleh umat Islam dari generasi awal, terutama sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua, wal jamaah dan jamaah. Mereka memahami bahwa kebenaran dan keselamatan berada dalam kesatuan umat Islam. Mereka menekankan pentingnya bersatu di bawah satu pemimpin dan menolak perpecahan di dalam umat Islam. Konsep ini juga mencakup pengakuan terhadap para khalifah yang dipilih oleh umat Islam sebagai pemimpin politik dan spiritual setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menolak bid'ah. Inovasi dalam agama. Al-Sunnah wal Jamaah menekankan pentingnya menjauhi bid'ah atau inovasi dalam agama. Mereka berdebat bahwa agama Islam sudah lengkap dan sempurna dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak memerlukan penambahan atau yang keempat, menghormati dan mengikuti ijma, konsensus umat. Al-Sunnah wal Jamaah menghormati konsep ijma, yaitu konsensus umat Islam dalam menetapkan hukum atau keputusan yang berkaitan dengan agama. Yang kelima, menghormati para sahabat. Mereka menghormati dan mengikuti jejak sahabat Nabi SAW sebagai generasi terbaik setelah Nabi. Mereka percaya bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah contoh teladan dalam pemahaman dan praktek Islam. Jadi, jawabannya, penting untuk diingat bahwa preferensi terhadap Al-Sunnah wal Jamaah atau Aswaja atau kelompok tertentu dalam Islam seringkali bersifat individual dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa banyak kaum muslimin memilih Aswaja atau lebih umumnya menganut paham Sunni meliputi: pertama, tradisi mayoritas. Sunni termasuk Aswaja adalah tradisi mayoritas dalam Islam. Mayoritas umat muslim di seluruh dunia mengidentifikasi dari mereka sebagai Sunni. Sebagai hasilnya, beberapa orang mungkin lebih cenderung mengikuti tradisi yang dominan di masyarakat atau lingkungan mereka. Kedua, historis dan keberlanjutan. Sunni mengklaim warisan langsung dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dan mereka menekankan kontinuitas dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Beberapa orang mungkin melihat Sunni sebagai kelompok yang lebih mewarisi tradisi Islam secara historis dan kontinu. Yang ketiga, tolak bid'ah dan ijma. Prinsip-prinsip seperti menolak bid'ah atau inovasi dalam agama dan menghormati ijma, konsensus umat, adalah karakteristik Aswaja yang menarik bagi beberapa orang. Mereka mungkin percaya bahwa pendekatan ini memelihara kemurnian ajaran Islam. Yang keempat, apa yang
kenal dan akrab. Seringkali orang yang cenderung mengikuti apa yang mereka kenal dan akrab. Jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang menganut aswaja atau ajaran Islam, mereka mungkin lebih cenderung untuk mempertahankan keyakinan dan praktek yang diperoleh dari keluarga dan komunitas mereka. 5. Stabilitas dan kesatuan umat. Prinsip kesatuan umat dan menolak perpecahan dalam nilai yang ditekankan oleh aswaja. Beberapa orang mungkin merasa bahwa memelihara kesatuan dalam umat Islam adalah penting, dan aswaja sebagai tradisi mayoritas mungkin dianggap sebagai agen penyatuan. Al-Sunnah wal Jamaah atau Aswaja memiliki ciri-ciri umum yang mencakup keyakinan dan praktek-praktek dalam Islam. Berikut adalah 20 ciri-ciri umum Aswaja. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Mengimani suatu Tuhan atau Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, dan takdir, qada dan qadar. 2. Mengikuti Al-Quran. Menempatkan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran dan petunjuk, diikuti oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasulullah. Mengikuti dan menghormati sunnah tradisi Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghormati para sahabat. Menghormati dan mengikuti jejak sahabat Nabi sebagai generasi terbaik setelah Nabi. 5. Menolak bid'ah, menolak inovasi atau perubahan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang asli. Nomor 6. Menghormati Ahlul Bait. Menghormati keluarga Nabi, terutama Ahlul Bait, keluarga langsung Nabi. Nomor 7. Qiyas, analogi. Menerima qiyas sebagai metode istimbat, deduksi hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak secara langsung diatasi oleh Al-Quran dan hadis. Nomor 8. Ijma, konsensus. Menghormati dan mengakui nilai ijma, konsensus umat dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Nomor 9. Tauhid, pengesaan Tuhan. Memahami dan mengikuti konsep tauhid, yaitu keyakinan dalam keesaan dan keesaan Tuhan. Nomor 10. Akhlak yang baik. Menekankan pentingnya akhlak yang baik dan perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 11. Sholat. Melaksanakan sholat secara rutin sesuai dengan ajaran Islam. Nomor 12. Zakat dan sedekah. Memberikan zakat, sumbangan wajib, dan sedekah, sumbangan sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nomor 13. Puasa Ramadan. Menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan sesuai dengan ajaran Islam. Nomor 14. Haji. Jika mampu menjalankan ibadah haji, maka sesuai dengan rukun Islam. 15. Menghormati tempat-tempat suci. Menghormati tempat-tempat suci dalam Islam seperti Mekah dan Madinah. Nomor 16. Menghormati ilmu. Menghargai ilmu, pengetahuan, terutama ilmu agama, dan menghormati ulama sebagai penjaga ajaran Islam. Nomor 17. Kesatuan umat. Menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan menolak perpecahan. Nomor 18. Toleransi. Bersikap toleran terhadap perbedaan berpendapat di dalam umat Islam dan dengan kelompok agama lain. Nomor 19. Menghindari fanatisme. Menolak sikap fanatisme yang dapat mengarah pada ekstremis. Nomor 20. Pendidikan agama. Mengutamakan pendidikan agama sebagai bagian penting dari pembentukan karakter Muslim. Cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang diambil dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW, serta pemahaman para sahabat beliau. Berikut ada beberapa karakteristik dalam cara berpikir Aswaja. 1.
Pentingnya Al-Quran dan Sunnah. Aswaja menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Mereka melihat Al-Quran sebagai firman Allah yang utama dan hadis sebagai penjelas dalam pelaksanaan dari ajaran Al-Quran. Nomor 2, menghormati dan mengikuti tradisi salaf. Aswaja menghormati dan mengikuti tradisi salafus saleh generasi awal Islam, termasuk para sahabat Nabi. Mereka percaya bahwa pemahaman dan praktik Islam yang benar dapat ditemukan dengan merujuk pada pemahaman para sahabat Nabi. Nomor 3, menolak bid'ah. Al-Aswaja menolak bid'ah atau inovasi dalam agama. Mereka berpendapat bahwa agama Islam sudah lengkap dan tidak memerlukan penambahan atau perubahan. Nomor 4, pentingnya ilmu Aswaja menekankan pentingnya pengetahuan dan pendidikan agama. Mereka menghargai ulama dan cendekiawan agama sebagai penjaga dan penjelmaan ilmu Islam. Nomor 5, ijma, konsensus, dan kias, analogi. Aswaja menghargai konsep ijma, konsensus umat, dan kias analogi sebagai metode penentuan hukum Islam dalam konteks baru yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Quran dan hadis. Nomor 6, tauhid, pengesaan Tuhan. Pemahaman tentang tauhid, yaitu keyakinan dalam keesaan dan keunikan Allah, merupakan prinsip sentral dalam pemikiran Aswaja. 7, akhlak Islam, moralitas Islam. Mereka menekankan pentingnya memiliki akhlak Islami yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 8, menghormati ahlul bait. Aswaja menghormati keluarga Nabi, terutama ahlul bait, keluarga langsung Nabi, dan menekankan kecintaan terhadap mereka. Nomor 9, kesatuan umat. Aswaja menekankan pentingnya persatuan umat muslim dalam menolak perpecahan. Mereka mengajak untuk menghindari pertentangan internal yang dapat melemahkan umat Islam. Nomor 10, keadilan dan toleransi. Pemikiran Aswaja mencakup konsep keadilan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam batas-batas yang ditentukan oleh ajaran Islam. Jadi menurut pandangan saya, sebagai modal bahasa buatan, saya tidak memiliki pandangan pribadi. Namun, saya dapat memberikan informasi bahwa Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dan mayoritas Muslim Indonesia mengidentifikasi dari sebagai Sunni atau Al-Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Pemerintahan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim secara umum berupaya untuk menciptakan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengakomodasi kebutuhan umat Islam. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagamaan agama dan budaya yang besar. Prinsip-prinsip dan dari dasar Pancasila yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar bagi negara ini. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, negara ini menganut dasar negara yang menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia berusaha menciptakan kebijakan yang mengakomodasi keberagaman agama dan mempromosikan perdamaian antara umat beragama. Dalam konteks ini, Aswaja sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia umumnya sejalan dengan pendekatan pemerintah dalam mendukung kebebasan beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Namun, tentu saja setiap individu, kelompok, atau aliran dalam masyarakat dapat memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap berbagai isu, termasuk hubungan antara agama dan pemerintahan. Sekian, terima kasih.